Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian. Kembali lagi dengan perenungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum mulai renungan firman Tuhan, saya mau tanya, apa sudah makan? Kalau menikmati makanan ini pagi hari, sosmokol, ada makan apa hari ini? Bahkan kadang toranggang, orang Manado, kehidupan, ya kalau ndak makan, orang merasa, kadang kalau di acara, orang lebih rajin datang kalau ada makan, atau ibadah lebih rajin datang kalau ada pemakan. Karena kadang tuh memikirkan memang ya makanan kebutuhan utamanya kita. Oleh karena itu kadang kita memikirkan makanan jasmani itu macam-macam itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena tanpa makanan tubuh menjadi lemah dan kehilangan tenaga. Namun pernahkah kita berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar makanan jasmani? Ada sesuatu yang dapat menguatkan hidup seseorang lebih dari sekedar nasi, roti, atau makan apapun itu. Hari ini kita akan belajar. Mari sebelumnya tunduk kepala, kita salam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan, berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami menikmati makanan-makanan jasmani yang Kau sediakan bagi kami. Tapi kali ini kami mau belajar menikmati makanan rohani, yaitu firman-Mu. Ajar hamba, mampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, supaya hamba dapat dimampukan untuk berkata-kata seturut kehendak-Mu saja. Berkati jemaat yang mendengarkan, memahami, dan dapat dilakukan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita lihat firman Tuhan yang hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34 dengan tema makananku ialah melakukan kehendak Ia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Ia yang mengutus aku, dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita sekalian, jemaat di rumah di tempat masing-masing bisa mengikuti. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam Yohanes pasal 4 ini, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, ini konteksnya, Yesus duduk di tepi sumur di Samaria. Murid-murid pergi membeli makanan, secara manusiawi Yesus pasti lapar. Tetapi ketika mereka kembali dan meminta Yesus makan, Yesus justru berkata sesuatu yang mengejutkan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perkataan ini membawa kita pada satu pelajaran penting tentang kehidupan Kristus dan kehidupan kita, setiap orang percaya. Jemaat sekalian, perhatikan amanat utama teks ini. Orang yang hidup bagi kehendak Allah akan menemukan kepuasan yang sejati di dalam Kristus. Sekali lagi, orang yang hidup bagi kehendak Allah akan menemukan kepuasan yang sejati di dalam Kristus. Perhatikan ayat 31 ketika murid-murid berkata, "Rabi, makanlah," ketika mereka kembali dan membawa makanan untuk Yesus. Perkataan Yesus persis jelas di ayat 32. "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid lagi bingung. Mereka mengira ada seseorang yang lebih dulu secara diam-diam memberikan makanan kepada Yesus. Mereka memahami perkataan Yesus ini secara harfiah, secara arti sebenarnya. Oh, ada makanan mungkin, Yesus sudah dapat makanan. Sedangkan Yesus sedang berbicara secara realitas rohani. Mereka pahami secara harfiah, Yesus ternyata sedang berbicara tentang realitas secara rohani. Ayat 34 Yesus menjelaskan, makananku itu yang tadi ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus bilang makanannya Dia itu melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam bahasa aslinya, teks Yunani berkata broma, berarti makanan yang memberi nutrisi dan mempertahankan hidup. Berarti ini bisa memberikan kekuatan, memberi nutrisi untuk bisa mempertahankan hidup. Yesus sedang mengajarkan bahwa sebagaimana makanan menopang tubuh manusia, makanan jasmani menopang tubuh manusia, demikianlah juga berarti kehendak Bapa menopang kehidupannya sebagai Mesias. Ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan dirinya siapa Yesus kepada orang Samaria yang tadi, perempuan Samaria yang tadi, berarti itu pun menopang kehidupannya sebagai Mesias. Yang menarik, Yesus baru saja melayani perempuan Samaria yang dianggap rendah oleh masyarakat Yahudi. Setelah membawa perempuan itu kepada pengenalan akan Mesias kepada dirinya sendiri, Yesus justru merasa dikenyangkan, dipuaskan, karena dia taat kepada Bapa. Bapa mengajarkan, beritakan kabar baik itu. Beritakan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang-orang pilihan, bukan hanya orang-orang yang ditunjuk, dianggap sebagai orang pilihan bagi dunia, tetapi kepada siapa saja termasuk perempuan Samaria itu. Yesus merasa dikenyangkan, dipuaskan karena bisa taat terhadap kehendak Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa sukacita terbesar Kristus bukanlah menerima pelayanan, bukanlah dilayani, tetapi dia melakukan kehendak Allah. Itulah sukacita terbesar Kristus. Kristus tidak hidup untuk kenyamanan dirinya sendiri. Ia hidup untuk menyelesaikan misi Bapa sampai tuntas. Yang puncaknya di atas kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai. Karena itu ayat ini pertama-tama berbicara tentang Kristus. Bagaimana maksudnya? Saya jelaskan seperti sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang senebedang membantu ibunya membuat kue. Sepanjang proses dia tidak pernah berhenti bertanya, "Ibu, kapan jadinya kuenya? Apakah kuenya sudah selesai? Kapan kita bisa memakan kue itu?" Si anak ini terus-menerus bertanya kepada ibunya karena dia ingin menikmati makanan itu. Tetapi ketika kuenya selesai dan seluruh keluarga tersenyum menikmati hasilnya, anak itu berkata, "Ternyata senang juga ya membantu mama membuat kue." Awalnya, anak ini hanya mencari kenikmatan dari memakan kue itu. Dia terus bertanya, kapan boleh makan, apakah sudah selesai. Tapi sambil menunggu, dia membantu ibunya menyiapkan kue itu, membuat kue itu. Di akhir, dia berkata, ternyata sangat senang, sangat puas, sangat bahagia ketika dia juga membantu. Bukan hanya menikmati makanan kue itu, tapi juga dia membantu mamanya. Memang awalnya ia mencari kenikmatan dari makan kue, namun akhirnya ia menemukan sukacita yang lebih besar dalam mengambil bagian dalam pekerjaan menghasilkan kue itu. Demikian pula banyak orang mengejar kepuasan dari apa yang bisa mereka dapatkan dari hidup, mendapatkan apapun itu. Tapi Yesus mengajarkan bahwa sukacita yang lebih dalam ditemukan ketika kita hidup untuk kehendak Allah. Ada orang sudah puas ketika mendapatkan rumah baru, tas baru, handphone baru, mobil baru. Tetapi ada orang yang harusnya, yaitu kita orang percaya, lebih puas lagi kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Bukan cuma hal-hal duniawi. Dr. Stephen Tong berkata demikian. Orang yang paling berbahagia bukan orang yang hidup menurut kemauannya sendiri, melainkan orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi dikatakan bahwa orang yang paling berbahagia bukan orang yang hidup untuk kemauannya sendiri, tapi orang yang hidup untuk kehendak Tuhan. Itu yang paling berbahagia. Mungkin dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan diperoleh ketika semua keinginan kita terpenuhi. Muncullah rasa bahagia ketika list keinginan kita terpenuhi. 1, 2, 3, 4. Kita mulai bahagia, kita mulai senang, puas, dan bangga. Namun Kristus menunjukkan bahwa kepuasan sejati ditemukan ketika kehendak Allah dikerjakan dalam hidup kita. Memang dunia mengajarkan seperti tadi. List kita terpenuhi, kita bahagia. Tapi Kristus melebihi itu mengajarkan kepada kita. Ketika kita bisa melakukan kehendak Allah, kita merasakan kepuasan yang sangat-sangat sejati. Apa penerapannya? Apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita?
timbul satu pertanyaan. Apakah saya hanya mencari berkat Tuhan, bukan mencari kehendak Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mencari Tuhan lebih daripada saya mencari berkat Tuhan? Oh, itu pertanyaan reflektif yang harus kita jawab. Boleh saya berikan kesempatan untuk jemaat memikirkan. Apakah saya hanya cari berkat Tuhan, bukan sedang mencari Tuhan? Apakah saya sedang mencari berkat Tuhan, bukan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Jemaat sekalian, bagi engkau sebagai suami dan istri, saat melayani pasangan dengan penuh kasih, saling menolong sebagai orang tua, sebagai pasangan suami dan istri, saat kamu saling melayani satu sama lain, saling menolong satu sama lain, itu kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Saat kita saling mengampuni ketika ada pasangan kita, suami kita, istri kita menyakiti hati kita, tapi kita memilih untuk mengampuni dia, walaupun itu sulit, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Bagi orang tua, saat kita sabar membimbing anak kita mengenal Kristus, mempersiapkan mereka datang ke sekolah minggu, ajak mereka beribadah, support mereka pergi ke remaja, ibadah remaja, mendoakan mereka terus-menerus, sabar kita membimbing mereka mengenal Tuhan. Kamu sedang melakukan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak, saat taat kepada orang tua dan hidup jujur, baik di sekolah, di rumah, di pergaulan, dimanapun engkau pergi dan berada, apapun situasinya, tapi engkau memilih tetap jujur, engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Kadang kita memikirkan perkara-perkara besar bahwa hanya itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sering lupa bahwa sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Jangan menunggu melakukan perkara besar. Kehendak Tuhan seringkali dimulai dari kesetiaan dalam hal-hal kecil setiap hari. Sudah saat teduh hari ini, sudah baca Alkitab hari ini, sudah berdoa pribadi hari ini, mulai dari hal-hal yang kita anggap kecil, mari setia melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya jemaat sekalian, Yesus menunjukkan bahwa kepuasan terbesar hidup bukanlah memperoleh apa yang kita inginkan, justru karena melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kristus telah lebih dahulu hidup sempurna dalam ketaatan kepada Bapa dan menyelesaikan karya keselamatan bagi kita. Bila hidup hanya mengejar kenyang, hati tetap bisa bimbang. Namun bila hidup mengejar Tuhan, jiwa akan tenang dan menang. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tetapi biar kiranya Roh Kudus berkarya menguatkan, memampukan, mengetuk pintu hati setiap jemaat yang mendengarkan. Bahkan dalam kehidupan mereka diberkati. Hamba berdoa biar kiranya firman ini tidak lalu begitu saja, tapi menguatkan setiap kita. Ini doa kami ya Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom, damai di hati.